Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehadiran Ramadan dan mengisi hari-hari bulan Ramadan tahun ini dengan berbagai amal ibadah yang bisa kita lakukan. Tahun ini agak spesial. Ramadan yang akan kita jalani berada pada masa pandemi Corona atau COVID-19. Semua umat manusia di berbagai belahan dunia sedang diliputi oleh rasa khawatir, diliputi oleh keresahan dengan menyebarnya virus corona COVID-19 ini. Berbagai negara, pimpinan pemerintah di seluruh dunia mengambil kebijakan-kebijakan untuk melindungi warganya dan mencegah menyebarnya virus corona ini ke seluruh negara. Berbagai upaya dilakukan yang berakibat kepada pembatasan kegiatan-kegiatan baik individu maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, para pemirsa, di tengah suasana seperti inilah kita akan menjalani ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Tentu saja suasananya akan berbeda, banyak batasan, banyak hal yang harus dilakukan secara berbeda, tetapi bagaimana supaya kita bisa memaknai kehadiran Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, tidak mengurangi makna Ramadan, juga tidak mengurangi kesiapan fisik dan mental kita untuk menghadapi dan menjalani ibadah Ramadan tahun ini. Bersama saya telah hadir para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing yang akan membahas sebuah tema bersiaga di masa pandemi, hidup sehat, ibadah lancar. Di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Hari Hendarto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ibu Profesor Dr. Amani Lubis. Assalamualaikum Bu, sehat Bu ya. Kemudian ada Ibu Profesor Dr. Zilhadia. Assalamualaikum Bu. Kemudian juga ada Ibu Mulia Sari Dewi MSI. Assalamualaikum Bu. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan kita akan mendiskusikan tentang persiapan dan bagaimana kita menghadapi ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Saya pertama ingin ke Ibu Profesor Amani dulu untuk melihat kesiapan kita menghadapi ibadah di bulan Ramadan ini. Kita tahu bahwa ini puasa yang berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Nah, bagaimana Bu kita puasa dalam suasana pandemi ini? Apakah ada persiapan khusus ataukah ada hal-hal yang harus diperhatikan secara khusus? Silakan. Baik, terima kasih Pak Zuhdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tadi mukadimah dari Pak Zuhdi sudah menggugah kita bahwa kita sekarang ini menjalani masa bencana COVID-19 dan juga sudah memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah penyakit COVID-19 ini segera diangkat Allah dari bumi ini sehingga kita bisa menikmati kehidupan sehari-hari seperti biasa. Namun karena bencana masih kita alami,
masih ada pembatasan gerak, masih ada protokol kesehatan yang harus kita lalui, yang harus kita terapkan, maka ini perlu persiapan-persiapan, khususnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena di dalamnya kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Dan kita juga membaca Al-Quran, tentunya akan lebih sering lagi, bahkan berkali-kali khatam di bulan Ramadan juga. Di bulan Ramadan kita berharap adanya Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir kita menanti-nanti kapan Lailatul Qadar itu akan diberikan, dikaruniai, diberikan kepada umat Muhammad yang menginginkannya. Untuk itu kita harus berupaya bisa mencapai Lailatul Qadar. Saya di awal ini Pak Zuhdi ingin menyampaikan bahwa sebagai persiapan kita memasuki bulan Ramadan dan menjalankan bulan Ramadan, pertama adalah sabar. Kita bersabar telah menjalani masa sulit, masa yang juga dipenuhi rasa takut, serta yang paling tidak tahu itu adalah mengkhawatirkan suasana yang tidak kita ketahui di masa yang akan datang. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua bahwa COVID-19 ini segera selesai dari muka bumi, sehingga tidak lagi negara-negara melakukan persiapan yang melelahkan. Juga tidak lagi ada keluarga-keluarga yang khawatir anggota keluarganya sakit. Saya berharap kita semua bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bersabar. Dari pengetahuan saya, virus atau penyakit itu selalu ada sepanjang masa. Maka kita tidak bisa protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa di tahun 2020 ini ada COVID-19. Ya, kita tidak bisa protes seperti itu karena kapan saja bisa terjadi, dan Allah juga mengatakan bahwa ini sebenarnya ada turut campur tangan manusia di dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Ya, kita tidak dalam forum untuk membahas awalnya dari mana dan mengapa begitu ya. Tetapi nanti mungkin Pak Hari bisa menjelaskan, Ibu Zil juga bisa menjelaskan. Namun yang saya ingin tegaskan di sini adalah bahwa kita di masa sekarang ini, masa bencana global COVID-19, kita harus memahami betul penyakit ini, bagaimana disebar atau bagaimana tersebar, bagaimana juga persiapan-persiapan diri kita agar tidak terkena penyakit. Alhamdulillah, kita bersyukur kita semua sehat walafiat, mudah-mudahan kita dan keluarga kita terjaga. Namun bagi keluarga yang juga sedang dikenakan musibah, ya ada anggota keluarganya yang sakit, maka saya juga mendoakan semoga cepat sehat, karena banyak juga yang sembuh. Namun kalaupun sudah dipulangkan oleh Allah ke rahmatullah, maka kita doakan agar semua arwah diterima di sisinya, di surganya insya Allah, syahid di sisi Allah insya Allah, dan menjadi pelajaran, kenangan bagi kita bahwa masa ini adalah masa di mana kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Ramadan tahun ini Ramadan yang indah. Semua kekhawatiran kita di bulan ini juga diberi ganjaran oleh Allah karena kita sabar. Bukan hanya lapar dan haus yang kita diberi ganjar, tetapi ternyata kekhawatiran kita, ketakutan kita, tapi jangan berlebihan ya ketakutannya, ini juga diberi ganjaran yang setimpal oleh Allah. Mudah-mudahan kita sehat dan semua upaya baik dari masyarakat, dari kampus ya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta pemerintah semuanya efektif untuk menghentikan
penyakit COVID-19 ini dari bumi Nusantara, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, mudah-mudahan keluarga besar Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah terhindar dari mahara bahaya ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, menenangkan sekali Bu. Jadi kuncinya adalah kita harus sabar Bu ya. Dan dengan sabar itu kita bukan hanya mendapatkan pahala puasa, tetapi juga mendapatkan pahala atas kesabaran kita itu. Nah, para pemirsa, ketika kita berpuasa tentu tantangan pertama untuk berpuasa adalah fisik. Nah, mungkin Pak Dr. Hari bisa menjelaskan ini. Pada saat puasa itu kita beribadah secara fisik, tetapi juga kita harus tetap bugar. Nah, sebenarnya manfaat puasa secara fisik itu apa Pak Dokter? Baik, terima kasih Pak Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jelaskan apa manfaat puasa. Kalau mungkin tadi Bu Rektor menjelaskan manfaat puasa dari sisi ibadah agama, saya mencoba dari sisi kesehatan. Jadi banyak penelitian sudah membuktikan ada bermacam-macam manfaat dari kita menjalankan puasa. Yang bisa saya contohkan salah satunya bahwa penelitian menunjukkan dengan kita merestriksi, mengurangi masukan nutrisi ke dalam tubuh, ternyata terbukti ada reaksi regenerasi dari sel-sel di dalam tubuh. Itu pertama. Kemudian penelitian lain menunjukkan ada sel-sel limfosit dalam badan juga meningkat. Dan beberapa lagi penelitian keseluruhannya menunjukkan bahwa imunitas tubuh kita pada saat kita berpuasa meningkat. Tentu saja selama berpuasa tetap kita harus menjaga asupan nutrisi yang baik, disertai juga dengan aktivitas fisik yang tetap kontinu dan kita lakukan terus menerus. Tapi harus diperhatikan untuk aktivitas fisik, bahwa aktivitas fisik kegiatan yang sifatnya ekstrim sebaiknya dihindari. Contohnya biasanya kita rutin melakukan, kita sebut saja seperti olahraga yang berat, sepak bola dan lain-lain. Pada puasa mungkin bisa kita kurangi. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, semua melakukan work from home, pemerintah juga menganjurkan PSBB. Jadi di rumah pun sebenarnya kita bisa melakukan aktivitas fisik. Contohnya ya kegiatan olahraga sederhana di rumah dan lain-lain. Kemudian untuk nutrisi, mungkin beberapa yang perlu diperhatikan. Saya biasanya pakai analogi A, B, C, D, E. Jadi A itu dari adekuasi. Jadi pemilihan nutrisi yang baik, yang adekuat. Kita mesti ingat gaya hidup yang baik itu 70% dinilai dari asupan nutrisinya, 30% dari aktivitas fisik. Itu A, adekuasi. Kemudian yang kedua adalah balancing, keseimbangan. Kita tahu dalam makanan yang kita makan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi keseimbangan itu maksudnya karbohidrat biasa kita ambil sekitar 50-60% dari makanan yang kita makan. Kemudian untuk protein sekitar 20-30%. Untuk lemak sekitar 20%. Kemudian itu tadi balancing. Kemudian yang berikut adalah C, kalori kontrol. Artinya jumlah kalori, utama dari karbohidrat, gula, sederhana yang kita makan harus terkontrol, jangan berlebihan. Yang berikutnya D itu dari nutrition density. Jadi nutrisi harus cukup. Kalau tadi kalori harus kita batasi, sebaliknya nutrisi yang bagus, yang baik itu jangan sampai kurang supaya kita bisa tetap melaksanakan kegiatan sehari dengan baik. Dan yang terakhir itu E itu everything. Artinya dari makanan yang kita makan itu variasinya semua ada. Jadi cukup nasinya, cukup lauk pauknya, cukup sayurannya, cukup buah-buahannya. Jadi jangan makanan itu hanya daging saja atau pilihan kita hanya sayur saja. Jadi variasinya harus mencukupi.
Kemudian beberapa juga yang mungkin perlu dalam pemilihan makan supaya puasa kita bisa kita jalani dengan baik. Selain tadi makanan, pengaturan yang baik, kemudian aktivitas tetap, mungkin pemilihan makanan juga perlu kita perhatikan. Utamanya juga yang harus kita jangan lupa adalah kecukupan cairan. Karena di luar masa puasa kita dapat minum kapan saja kita mau. Pada saat puasa minum di luar waktu puasa. Jadi saran saya diatur paling tidak sehari itu jangan kurang dari 8 gelas. Jadi mungkin pada saat sahur kita ambil 2 atau 3 gelas. Pada saat buka mungkin kita bersama dengan tajil ada minum juga 2 gelas. Kemudian pada saat makan malam itu ya sekitar 3 gelas. Insya Allah dengan makan cukup, aktivitas yang baik, itu puasa kita akan memberi manfaat yang bagus buat kita semua. Satu lagi mungkin bonusnya karena kita puasa restriksi kalori, jadi secara fisik kalau kita lakukan semua dengan baik, insya Allah mungkin kita bisa memperoleh penurunan berat badan, mencapai berat badan yang ideal. Jadi kurang lebih itu beberapa manfaat dari puasa di luar dari sisi agama. Dan terakhir mungkin sedikit tambahkan, pada saat puasa kita memang dibatasi hawa nafsu dan aktivitas fisik. Pada kondisi seperti itu biasanya kita lebih adem, lebih tentram, ibadah kita lebih khusyuk. Dari sisi ke medis juga, kalau kita bisa hidup sehari-hari dengan bahagia, dengan tentram, dengan senang, bisa apalagi di COVID ini di satu pihak kita di rumah, tapi di pihak lain berarti waktu kita untuk bersama keluarga lebih banyak. Insya Allah puasa ini akan memberi manfaat lebih buat kita semua. Demikian kira-kira. Subhanallah, terima kasih Pak Dokter. Jadi kuncinya itu ABCDE: adequacy, balancing, calorie control, density, and everything that we need to eat. Nah, itu luar biasa dari Pak hari ini. Nah, karena puasa ini kita harus membatasi aktivitas, tetapi juga harus tetap fit dan sehat. Maka kita perlu ada tips atau saran yang bisa kita lakukan. Saya ingin minta pandangan Prof. Zilhadia ini tentang tips apa yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat dan imunitas meningkat pada saat kita butuh imunitas tinggi. Silakan Prof. Ya, terima kasih banyak Pak Zudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Hari tadi, karena kebetulan pertanyaannya juga menyambung gitu. Jadi beberapa tips yang perlu kita lakukan agar imunitas tubuh kita tetap terjaga ketika di bulan Ramadan ini di mana kita berpuasa. Banyak tadi disampaikan oleh Dr. Hari yang sebenarnya keseluruhan itu adalah meningkatkan imunitas tubuh kita. Namun tentu saja ini perlu ditambahkan dengan hal-hal yang lainnya. Tadi selain menjaga pola makan dengan makanan yang bervariasi, kemudian juga kesempatan yang bagus sekali bagi kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan pola makan yang baik, di mana Rasulullah melakukan mencukupi kebutuhan nutrisinya dengan ketika berbuka 3 butir kurma. Di dalam kurma ada sumber karbohidrat. Kemudian juga kita disarankan untuk minum madu. Nah, madu ini juga sangat baik untuk meningkatkan proses pencernaan di dalam tubuh kita. Di mana madu ini mengandung enzim diastase yang tinggi. Enzim diastase adalah salah satu enzim yang membantu proses pencernaan kita. Tapi banyak juga kaum muslimin, ya, umat Islam yang kadang-kadang untuk memperlakukan madu kurang tepat.
Jadi misalnya ketika berbuka karena haus, udara panas, minumnya pakai air dingin. Nah ini satu hal yang kurang tepat. Jadi minum madu harus dengan air hangat. Kenapa air hangat? Karena air hangat akan lebih mengaktifkan enzim diastase yang ada pada madu tersebut. Nah kemudian tips berikutnya, karena ini kita akan meningkatkan imunitas tubuh di puasa, apalagi di era pandemi COVID ini, tentu imunitasnya tidak seperti dalam kondisi biasa. Walaupun kita di rumah, tapi kan aktivitas kita tetap banyak. Jadi sebenarnya hanya keluarnya saja yang tidak, berarti nutrisi yang kita perlukan tetap lebih. Nah, penjagaan yang ketat dari kita juga perlu dilakukan. Ya, tips lainnya adalah bahwa kita tidak meminum minuman yang dingin, karena minum yang dingin ini juga akan menyebabkan tenggorokan kita yang di siang hari kering, kemudian ketika kita berbuka kita minum yang dingin, maka menjadi perubahannya menjadi ekstrim sehingga gampang sekali untuk batuk. Nah kalau sudah batuk maka tentu itu mengganggu ibadah kita secara keseluruhan. Kemudian tips-tips yang lainnya tetap untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ini, aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah itu sebenarnya baik untuk kita lakukan. Jadi tetap kalau untuk ibu-ibu ya Bu Rektor ya, mengurangi untuk pergi berbelanja. Jadi kalau misalnya berbelanja itu dibuat list yang baik sehingga tidak berkali-kali, karena kita bagaimana kita mengurangi ke mall, mengurangi ke pasar gitu. Itu juga bagian dari menjaga tubuh kita, menjaga imunitas kita gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan, dan tentu saja tidak lupa Pak Zudi untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah, karena itu merupakan justru sumber imunitas yang paling unggul. Memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat sunnah, kemudian memperbanyak berbuat baik, bersodakoh, itu semuanya akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Barangkali itu Pak Zudi. Terima kasih Prof. Zil. Jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan secara positif ya untuk mengisi waktu di bulan Ramadan ini, dan tentu saja untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, dan sebenarnya ada di sekitar kita ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Saya ingin bertanya ke Bu Mulia Sari Dewi, ini kan tadi sudah dijelaskan manfaat puasa secara fisik, kemudian bagaimana menyiapkan diri secara fisik untuk berpuasa, tapi kita juga kan puasa ini dalam suasana yang agak menegangkan. Tadi Bu Rektor menyampaikan khawatir boleh tapi jangan berlebihan. Nah ini bagaimana caranya kita meningkatkan stabilitas emosional, psikis kita dalam bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih Pak Zudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mencoba menambahkan dari sisi psikologi ya. Tadi sudah diawali oleh Bu Rektor, memang situasi saat ini itu menimbulkan kekhawatiran ya, kecemasan, kegelisahan karena tidak tahu ini kapan akan berakhir. Kalau saya tertular bagaimana ya, belum lagi ada dampak ekonomi. Jadi hal-hal yang tidak pasti itu memang menjadi stresor dan itu membuat kita menjadi cemas. Tapi satu sisi saya melihat ini kita masuk di bulan Ramadan itu malah sebuah nilai lebih ya. Kenapa? Karena puasa itu sebenarnya terapi, bentuk terapi juga. Jadi insya Allah kecemasan-kecemasan yang kemarin sudah kita lalui, kemudian sekarang kita masuk ke bulan Ramadan, itu malah mengobati semuanya gitu, seperti itu. Kenapa terapi menjadi puasa ini menjadi terapi? Jadi tadi melanjutkan juga disampaikan oleh Pak Dr. Heri dan Ibu Zil. Puasa itu kan ibadah yang sebenarnya fisiologis ya, menahan lapar. Tapi juga di situ kita diajarkan bahwa dengan berpuasa itu melatih emosi,
kemudian berlatih untuk membuat lebih sabar ya. Jadi tadi juga Dokter Hari menyatakan kita jadi lebih tentram jiwanya, lebih tenang jiwanya. Itu menjadi obat buat kita. Jadi memang puasa ini kalau dikaitkan dengan psikologi terapinya ada dua, yaitu berkaitan dengan terapi kognitif dan terapi behavior. Kenapa terapi kognitif? Kognitif jadi belief kita yang kita diajarkan oleh orang tua kita bahwa atau oleh guru kita dulu bahwa oleh agama kita. Puasa itu membuat tenang, melatih kesabaran, ya. Itu terpatri di kognitif kita, menjadi belief kita, sehingga kita kalau berpuasa mau marah itu juga nahan diri, ya kan? Mau marah nahan diri. Saya sedang berpuasa, gitu ya. Nanti bisa merusak ibadah saya, gitu ya. Kemudian nilai-nilai bahwa puasa ini adalah untuk ibadah, itu membuat kita menjadi tentram jiwanya. Yang kedua menjadi terapi behavior, karena selama berpuasa ini semua kehidupan kita menjadi teratur. Makan sahur jamnya ketat ya, lalu berbuka puasa. Kemudian perilaku kita juga dijaga, tadi tidak berdusta misalnya, hal-hal yang tidak baik ya, perilaku yang tidak baik itu kita hindari sebisa mungkin. Waktunya sebulan penuh untuk melatih perilaku kita dan juga belief kita, itu menjadi obat buat kita. Nah, insya Allah kemarin kita sudah melewati masa cemasnya menghadapi COVID, gelisah. Begitu masuk bulan Ramadan, kita berpuasa, kita setel lagi kognitif kita olah lagi perilaku kita dengan menumbuhkan keyakinan bahwa kecemasan kemarin bisa hilang gitu ya. Kita jalani puasa kita dengan fokus beribadah pada Allah, maka kita bisa mencapaikan ketenangan. Jadi ada dua manfaatnya sekaligus, pahalanya dapat, ketenangan jiwanya juga dapat. Tips ya, satu lagi ya Pak. Nah, kalau terkait dengan tips yang pertama adalah kami di psikologi sebutnya mindfulness. Jadi mindfulness itu fokus, agar kita fokus pada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Ketika menjalankan tarawih, fokuskan, niatkan bahwa kita akan beribadah tarawih, lalu kemudian berpuasa sebulan penuh itu untuk Allah. Fokus hal-hal apa yang disunahkan, diwajibkan ya dalam agama kita, jalani itu dengan sebaik mungkin. Dengan di agama kita ada diajarkan berniat. Niat itu sebenarnya belief system. Itu kita di situ adalah membuat keyakinan dalam diri kita bahwa kita akan dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik gitu ya. Itu jadi yang pertama tadi adalah mindfulness, jadi kesadaran kita fokus pada ibadah kita, jalankan ibadah-ibadah yang sunnah, jangan pikiran kemana-mana ketika beribadah. Jadi ketika kita sedang makan sahur atau berbuka puasa atau lagi berpuasa memikirkan nanti kita buka pakai apa ya, kita nggak bisa ke pasar beli makanan misalnya, tidak usah berpikir seperti itu. Jadi kita fokuskan pada ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah atur jadwal. Nah, puasa di tahun ini berbeda sekali dengan puasa tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin jadwal kita sudah penuh dengan agenda berbuka puasa, ya. Berbuka puasa bisa nasi di banyak sekali undangannya. Sekarang kita berbuka puasa hanya di rumah saja. Ditambah lagi dengan WFH atau mungkin study from home. Jadi jadwal kita berubah, oleh karenanya perlu kita atur lagi jadwal kita masing-masing. Setiap keluarga, setiap pribadi tentu punya kebutuhannya sendiri-sendiri, buatlah jadwalnya. Penting sekali kegiatan kita menjadi berstruktur. Bagi yang sudah berkeluarga, agar jadwal ini dikomunikasikan dengan anggota rumah, dengan anak-anak, dengan pasangan ya. Kapan jamnya kita bekerja, misalnya masih sekolah atau masih bekerja, sampaikan bahwa jam sekian ibu bekerja, kemudian kalian sekolah misalnya, kemudian kapan kita beribadah bersama-sama, karena kita akan beribadah di rumah, tarawih di rumah, kemudian ibadah-ibadah sunat, kapan akan kita lakukan. Kalau sebelumnya itu siswa itu ada pesantren kilat ya Pak. Nah, tahun ini pesantrennya di rumah. Nah, jadi di rumah. Iya, pesantren di rumah. Jadi orang tua agar mendampingi anak-anaknya untuk pesantren di rumah, ya menjadi santri di rumah itu. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga mindset yang positif, karena kuncinya sebenarnya ada di pikiran kita. Cemas, galau itu sebenarnya ada di pikiran kita. Jadi selalu kembangkan mindset yang positif. Caranya bisa dengan cara self-talk. Jadi bicara pada diri sendiri bahwa dengan berpuasa saya sebenarnya membersihkan tubuh saya, menyehatkan tubuh saya, imunitas tubuh saya akan menjadi semakin kuat.
puasa adalah detox, misalnya seperti itu, ya. Puasa menenteramkan jiwa saya, Allah selalu melindungi saya. Jadi kalimat-kalimat yang positif itu menjadi obat buat diri kita, juga sekaligus bisa meningkatkan imun kita. Yang berikutnya adalah tetap menjaga komunikasi, silaturahmi. Itu juga hal yang berbeda di tahun ini kayaknya. Kalau dulu menjelang puasa itu ziarah kubur, mengunjungi orang tua itu tidak bisa dilakukan. Tapi bukan tidak bisa dilakukan sebenarnya, tetap bisa dilakukan, hanya caranya berbeda. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, kita tetap bisa lakukan itu. Silaturahmi tetap penting dilakukan, karena pertama itu sudah budaya kita ya, orang Indonesia itu nggak bisa sendiri gitu. Jadi obat itu kalau ketemu teman, menanyakan kabarnya, ada berita terbaru apa, itu menjadi obat. Jadi lakukan itu, tetap dilakukan, menjalin komunikasi, gunakan media teknologi. Ada banyak sekali medianya saat ini. Untuk yang hidup sendiri, apalagi kalau terutama hidup sendiri, mungkin maksudnya karena situasi ya, sendirian di kos misalnya atau di asrama, tetap komunikasi itu justru menjadi sangat penting. Jadi gitu. komunikasinya berubah Bu ya, Iya, cara komunikasinya berubah. luar biasa. Seperti Jadi ternyata orang mukmin itu ketika melihat sesuatu masalah, tapi dengan cara pandang yang positif, itu justru menjadi solusi. Kehadiran Ramadan, puasa di tengah pandemi itu justru bisa menjadi obat buat orang-orang yang beriman begitu. Saya ingin kembali ke Prof. Amani, Bu Rektor. Ini kan masyarakat kita ini tadi disampaikan Bu Mulia itu senang ngumpul, kemudian ibadah-ibadah Ramadan itu juga banyak yang sering dilakukan secara berjamaah. Kita buka puasa berjamaah, kemudian tarawih berjamaah, tadarus berjamaah. Nah ini kan kita dalam situasi yang dibatasi Bu Rektor ya. Jadi bagaimana supaya suasana itu bisa kita pertahankan dan Ramadan itu tetap bermakna? Ya, alhamdulillah, memang ibadah di bulan Ramadan itu kita memang melakukannya itu dengan rame-rame. Ya, sebenarnya dalam Islam juga ini adalah ajaran Islam bahwa kita tidak boleh sendiri-sendiri, bahkan tidak boleh bersifat egois atau menutup diri. Itu tidak boleh. Prinsip dalam Islam kita yakini bahwa yadullah ma'al jamaah. Maka kalau kita bersatu dengan jemaah itu artinya lebih dari 3 orang ya, untuk melakukan suatu niatan baik, Allah akan merestui, Allah akan mengabulkan semua yang kita inginkan. Jadi dari prinsip Islam itu bahwa kita selalu harus ditingkatkan solidaritas. Jadi tidak bisa kita berpikir untuk sendiri dan hanya untuk keluarga kita saja, tetapi harus rame-rame. Maka upaya yang dilakukan di dalam bulan puasa itu ada amalan penting, salat jamaah tarawih ya. Nah sekarang ternyata sudah tidak lagi di masjid maksud saya. Tapi kalau di rumah tentu kita juga berjamaah bersama dengan ayah, ibu, ya, anak-anak, cucu dan semuanya. Tapi tentu menjaga juga jarak, menjaga kontak langsung dengan anggota keluarga, tetapi kita tetap melakukannya bersama-sama. Kebersamaan itu indah sekali, penting sekali, karena kita jadi tidak merasa sendiri dan kita akan merasa kuat, bisa melampaui segala macam problematik kehidupan dengan lancar. Artinya kita lampaui karena kita ada yang sehati, ada yang merasa empati ya dengan kita, maka kita akan juga merasa kuat dan cepat menyelesaikan permasalahan. Yang penting juga di bulan puasa ini ada zakat fitrah. Subhanallah, Allah sudah memikirkan semuanya di 1 bulan ini, mulai dari amalan pribadi sampai amalan jamaah, amalan bersama-sama. Kita pun, harta kita pun harus dikeluarkan untuk yang memerlukan, untuk yang tidak berpunya, harus kita bantu. Maka mata kita juga harus lebar-lebar dibuka, hati kita juga dibuka. Siapa sekarang yang sedang membutuhkan bantuan, maka kita akan positif ke arahnya supaya cepat-cepat dibantu.
ini indah betul di bulan puasa bisa kita lakukan. Subhanallah, berarti banyak hal yang sebetulnya tidak mengurangi nilai ibadah kita di Ramadan ini, walaupun dengan pembatasan sosial ini tidak mengurangi nilai ibadah kita, Bu Rektor ya. Pak Dokter Hari tadi menyampaikan salah satu hal penting yang kita bilang adalah adequacy, kecukupan asupan bagi nutrisi bagi tubuh ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, karena ini kan waktunya terbatas tuh, kita dari buka puasa sampai sahur dan nanti harus tarawih terus tidur juga. Sementara asupannya harus cukup nih, pagi sampai sore kita nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ini gimana Pak Dokter sarannya? Baik, terima kasih Pak Zudi, saya coba jawab. Jadi yang perlu kita ingat bahwa seharusnya konsumsi makanan sehari-hari dengan konsumsi makanan pada saat kita puasa, jumlah kalori yang masuk itu harusnya sama. Kalau ada bonus seperti yang saya bilang lagi, bahwa pada sehari-hari karena justru kita bisa kapan saja makan di luar kebutuhan kita, kadang-kadang kita ngemil itu masalahnya. Jadi kita makan pagi, makan siang, makan sore atau malam, kemudian di luar itu, nah ini ngemil ya, kita beli tahu goreng, kita beli yang lain-lain. Nah pada saat puasa ini justru kita lebih teratur. Karena makan kita 3 kali, cuman mungkin waktunya agak digeser sebenarnya pada saat puasa itu. Jadi yang perlu saya tekankan di sini bahwa kita makan selama puasa itu ada waktu sahur, ada waktu berbuka, dan waktu kita makan malam. Nah beberapa yang perlu saya tekan, waktu sahur. Pertama bahwa sahur itu harus dilaksanakan. Beberapa orang karena saya pengen turun berat badan dan lain-lain, jadi tidak mau sahur. Padahal seperti itu konsepnya sebenarnya salah. Karena setelah sahur kita akan menjalankan puasa, artinya tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh, termasuk cairan sampai nanti pada saat setelah maghrib. Tapi juga sahur itu juga jangan berlebihan. Kalau kekurangan nanti kita lemas pada saat menjalankan puasa, kemudian kalau kurang cairan kita nanti dehidrasi. Berlebihan juga kalau pada saat sahur, jadi nanti pada saat menjalankan puasa kita juga biasa jadi males-malesan, maunya tidur. Jadi sahur itu penting seperti sarapan, tapi seperti saya bilang tadi yang seimbang, cukuplah, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Kemudian pada saat buka, setelah sekian jam perut kita kosong, jangan seperti makan siang. Jadi kan kita khawatir kalau pada saat kita sahur makannya terlalu sedikit, pada saat buka justru kita seperti balas dendam, makannya jadi berlebih-lebihan waktu saat buka. Justru diharapkan setelah sekian jam perut kita kosong, pada saat berbuka diisilah dengan yang manis secukupnya. Bisa ya tajil, kue yang manis, tapi sekali lagi secukupnya. Kemudian kita menjalankan ibadah. Biasanya menggoda sekali tuh bukaan itu. Iya, itu di Indonesia ya seperti itu. Malah biasa pada hari-hari biasa, malah pada saat buka kita buka bersama, itu populer di Indonesia. Nah mungkin pada kondisi COVID ini justru kita ada keuntungan. Jadi sekarang berbuka itu bersama keluarga. Jadi berbuka, kemudian sholat maghrib kita jamaah, kemudian nanti kita ada yang kegiatan lain atau itu, kemudian ada yang kemudian sholat isya, kemudian pada saat itu dilanjutkan dengan makan malam. Nah pada saat itu baru makan malam kembali seperti semula, jadi dengan keseimbangan, kira-kira seperti itu. Kalau itu kita jalan dengan baik, insya Allah kita sehat bisa menjalankan puasa ini dengan baik. Luar biasa. Jadi sebenarnya kebutuhannya dan asupannya itu tidak berbeda dengan situasi di luar Ramadan. Betul. Malah dengan Ramadan itu kita lebih teratur. Mungkin sedikit pesan saya satu lagi, kalau bisa budaya pola makan teratur kita ini setelah Ramadan selesai, itu pada saat Idul Fitri kita dijaga, dan setelah Idul Fitri sampai Ramadan berikutnya kalau bisa kita pola makan kita tetap terjaga. Demikian. Dayanya tetap dijaga ya. Baik. Prof Zil, ini tadi disarankan kan harus seimbang hidupnya, kemudian menjaga nutrisi. Nah ini kan banyak aktivitas yang mungkin kita terbatas lakukan di siang hari terutama ya. Sementara kan tetap harus bugar tubuh kita ini selama Ramadan. Itu apa yang harus sebaiknya dilakukan? Iya, terima kasih Pak Zudi. Sebenarnya menyambung lagi berarti ya pertanyaan yang berikutnya.
Jadi memang di masa puasa ini sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir bahwa dengan berpuasa kita tidak fit, dengan berpuasa kita akan loyo. Nah, itu tadi saya sepakat dengan Ibu Mulia bahwa kadang mindset kita yang justru membuat kita jadi loyo. Saya nggak makan ini, maka kemudian saya akan tidak fit gitu. Jadi memang dari mindset kita itu harus kita tanamkan bahwa ketika kita puasa kita akan sangat fit. Karena pada dasarnya justru puasa itu memang membuat fit. Nah, karena 12 bulan, 11 bulan kita mengisi lambung kita ini, apalagi kalau nafsu makannya itu tidak terkendali ya, dengan segala macam jenis makanan. Ya, jadi sehingga apa aja dimasukin ke laborator ya, apa saja kita masukkan ke dalam lambung kita. Nah, justru ketika berpuasa Allah perintahkan kita, Rasulullah sunahkan kita melakukan hal-hal yang disunahkan di bulan puasa itu adalah meningkatkan, membuat bugar kita gitu. Nah, tapi tetap kita perhatikan tadi. Nah, saya juga menyambung yang dikatakan oleh Dokter Hari. Ini ada sekarang generasi milenial yang sangat memperhatikan bentuk tubuh, ya terutama perempuan. Ini anak gadis, karena kebetulan saya punya anak gadis nih Pak Zudi. Jadi milenial ini mahasiswa juga termasuk, mereka sangat ketat sekali dengan makan, diet macam-macam diet Bu ya. Iya, sampai karbo itu mereka diet karbo gitu. Itu milenial udah kenal diet karbo gitu. Biasanya kan untuk ibu-ibu gitu. Sehingga mereka takut sekali dengan nasi gitu. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Sehingga berbahaya Bu ya? Berbahaya. Mereka takut dengan karbo. Tadi disampaikan oleh Dokter Hari bahwa sahur itu harus. Nah, ini milenial yang seperti ini takut dengan sahur. Justru mereka beranggapan bahwa kalau tidak sahur jadinya tubuhnya akan langsing gitu, akan bagus, dan tubuh ideal itu menurut mereka adalah yang seperti artis-artis gitu ya. Padahal sebenarnya itu tentu tidak sehat. Bagaimanapun juga tubuh kita membutuhkan karbohidrat, protein, ya lemak pun milenial ini dan ibu-ibu juga sangat menghindari gitu. Betul, jadi betul. Tidak perlu terlalu berlebihan itu yang dikonsumsi, tapi tidak berlebihan. Kan di dalam ajaran agama kita kan juga disebutkan makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan gitu. Jadi intinya puasa ini kita jalani seperti biasa, tapi tetap kita atur polanya dengan baik, maka kita akan fit. Mindset kita mengatakan kita fit. Demikian Pak Judi. Makasih Pak Zil, luar biasa. Ini saya langsung ke Bu Mulia. Ini situasi saat ini mungkin singkat saja Bu ya. Situasi saat ini di mana orang tidak bisa menghindari menerima berbagai macam berita lewat media sosial. Kadang-kadang berita yang kita tidak minta itu datang sendiri tapi bikin suasana hati tidak nyaman. Itu gimana kita menghadapinya? Betul, apalagi waktu awal-awal COVID ya. Iya, itu hoax banyak sekali. Sebenarnya ada dua cara kita menyikapi. Yang pertama adalah yang pola respon orang ketika ini ya membaca berita itu, yang pertama responsif. Jadi begitu baca berita buruk misalnya langsung emosi. Ya, langsung emosi, kemudian langsung di-share berita itu, kemudian itulah yang kemudian jadi muncul panic buying, ya, kemudian menyebar ketakutan ke orang lain karena responsif banget ketika membaca. Yang kedua, kita bisa menyikapinya dengan cara cara yang responsibel. Nah, ini adalah dengan ketika membaca berita kita tenang dulu, baca dulu dengan baik beritanya apa, ya. Jadi sikap yang responsibel itu seperti itu. Telusuri ini dari mana sumber masalah, sumber beritanya dari mana, kemudian benar atau tidak. Jadi jangan langsung emosional, responsif menanggapinya. Itu sih. Jadi kalau nanti baca berita hoax, berita-berita dari manapun, ditahan. Jangan kita responsif langsung terpancing emosinya, tapi kita coba responsibel. Kita baca, simak dengan baik pesannya ini apa, ini benar atau tidak, telusuri sumber informasinya, kemudian apa cara positif yang bisa kita jawab terhadap berita yang kita terima. Luar biasa, terima kasih. Jadi kita harus betul-betul berpikir jernih, jangan terlalu mudah terbawa suasana ya.
Bu Rektor mungkin bisa memberikan pesan bagaimana kita menjalani ibadah 1 bulan penuh ini dengan istiqomah, dengan penuh manfaat. Terima kasih Pak Zudi. Alhamdulillah kita sudah berdiskusi di ruang yang indah, udara segar, dari matahari sampai teduh ya, sore yang indah betul hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Jadi kita menjalankan puasa, awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu aitqun minan nar. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita, ibadah lainnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan semoga Sivitas Akademika semua dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diridhoi Allah dalam amal perbuatannya. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bu Rektor. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita menyambut bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita telah mendapat bekal spiritual, bekal jasmani, bekal rohani. Mudah-mudahan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada semua narasumber. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.